Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yan Sofyan, Kepala Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang atau LP2IL Serang. LP2IL Serang berlokasi di Desa Umbul Tanjung, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Merupakan salah satu UPT di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan tugas dan fungsinya khusus di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Dalam rangka mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan di subsektor perikanan budidaya, yaitu 1. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan. 2. Pengembangan kampung-kampung perikanan budidaya di wilayah pedalaman, pesisir dan laut berbasis kearifan lokal serta terintegrasi dari hulu sampai hilir. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, LP2IL Serang dilengkapi dengan sarana dan prasarana laboratorium yang sangat memadai dan berteknologi tinggi serta sumber daya manusia yang sangat kompeten. Memiliki 4 laboratorium, yaitu Laboratorium Kualitas Air dan Tanah, Laboratorium Residu dan Obat Ikan, Laboratorium Mikrobiologi, dan Laboratorium Patologi, serta 1 instalasi hewan uji untuk pengujian lapang obat ikan serta kaji terap di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Jenis-jenis pelayanan yang dilakukan oleh LP2IL Serang liputi 1. Monitoring dan surveillance secara rutin di sentra-sentra budidaya ikan. 2. Pelayanan pengujian hama dan penyakit ikan, residu dan obat ikan, pakan ikan, serta lingkungan budidaya. 3. Pelayanan pengujian mutu dan pengujian lapang obat ikan dalam rangka registrasi. 4. Bimbingan teknis kepada petugas laboratorium daerah maupun Posyandu. 5. Bimbingan magang penelitian di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. 6. Pelayanan emergency response. 7. Layanan konsultasi di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta layanan laboratorium klinik. Untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, LP2IL Serang juga melakukan inovasi di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Beberapa produk inovasi yang telah dimanfaatkan yaitu 1. Smart Kit, nitrit dan fosfat untuk pengujian cepat, tepat dan akurat terhadap kualitas air yang langsung dapat digunakan oleh para pembudidaya ikan dalam memonitor kualitas air usaha budidaya ikannya. 2. Smart Kit antibodi poliklonal yang terbukti cepat, tepat dan akurat untuk membantu para analis laboratorium daerah dalam mendeteksi penyakit ikan sehingga akan lebih cepat melakukan tindakan pencegahan maupun pengobatan yang lebih tepat. 3. Buku saku penyakit ikan merupakan teknologi berbasis Android offline yang memuat informasi penyakit ikan, teknis pengendalian baik komunitas laut, payau maupun tawar, juga informasi daftar obat ikan yang terregistrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta inovasi-inovasi pengujian cepat lainnya yang masih dalam tahap pengerjaan. Pelayanan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang diberikan oleh LP2IL Serang merupakan upaya untuk mengantisipasi risiko kegagalan usaha serta dalam mendukung jaminan mutu hasil perikanan budidaya. Telah dirasakan manfaatnya oleh para stakeholder, baik para pembudidaya ikan maupun oleh para analis laboratorium yang melalui jejaring laboratorium yang telah terjalin selama ini. Semoga ke depan LP2IL Serang dapat lebih meningkatkan perannya dalam mengawal program-program perikanan budidaya. LP2IL Serang terdepan dalam pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Pembudidaya ikan, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Elis Mursitorini. Saat ini jabatannya sebagai pengendali hama penyakit ikan ahli muda di Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang. Deskripsi tugas harian saya pribadi, kebetulan diberi amanah untuk menjadi penyelia lab kualitas air dan tanah. Secara umum, pekerjaannya adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan budidaya.
Di samping itu ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Salah satunya adalah pengembangan metode uji yang bisa digunakan secara lebih sederhana dan mudah diaplikasikan ke masyarakat. Ada beberapa sebenarnya yang menjadi latar belakang kami untuk bisa mengembangkan metode uji yang lebih praktis dibandingkan pengujian yang mungkin harus dilakukan di laboratorium. Yang pertama, tidak semua stakeholder perikanan budidaya memiliki akses untuk melakukan pengujian ke laboratorium. Kemudian ketika pun mereka harus melakukan pengujian ke laboratorium, biasanya karena di lab harus ada prosedur-prosedur khusus yang dilakukan untuk melakukan pengujian, akhirnya hasil yang didapatkan terkadang lebih lama. Jadi kadang hasil yang harusnya dibutuhkan cepat tidak bisa didapatkan saat itu. Kemudian juga motivasi kami juga agar pembudidaya punya kompetensi lainnya selain melakukan kegiatan budidaya, yaitu melakukan penilaian terhadap kualitas lingkungan budidaya terhadap komoditas yang dibudidayakannya. Jadi itu yang melatar belakangi kami agar untuk menciptakan metode yang lebih praktis yang bisa diterapkan di lapangan. Ada 2 jenis yang sudah kami kembangkan. Yang pertama awal mulanya adalah pengembangan smart kit yang kita beri nama Smart Kit. Jadi kami memberi label kit yang kami buat itu dengan judulnya Smart Kit gitu. Jadi dari Smart Kit ini yang pertama kita kembangkan Smart Kit nitrit. Nah, untuk nitrit ini penggunaannya sebenarnya lebih cepat ketika kita menggunakan di lapangan, tetapi memang harus kita perhatikan adalah masa penyimpanan dan tata cara penyimpanannya agar test kit ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Harapan kami ke depannya memang secara kami pribadi atau lab kami pribadi, kami terus akan berupaya untuk bisa menghasilkan kit-kit yang lain gitu, agar bisa mempermudah stakeholder atau pembudidaya agar bisa melakukan pengujian kualitas airnya secara lebih praktis, terus murah gitu ya. Terus akhirnya mereka punya senjata untuk bisa mengawal kegiatan budidayanya terkait dengan kualitas airnya gitu. Kemudian harapan untuk pembudidaya nanti agar Smart Kit ini bisa digunakan secara baik untuk mendapatkan data-data kualitas air yang dibutuhkan, sehingga nanti ketika data lengkap, pengelolaan lingkungan budidaya bisa dilakukan dengan baik, diharapkan produksi juga akan lebih baik sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat, khususnya untuk perikanan budidaya. Kalau terkait dengan peningkatan ekspor, sebenarnya kan Smart Kit ini adalah penunjang ya. Penunjang dalam artian ketika kita melakukan budidaya, berarti kita wajib melakukan pengelolaan lingkungan budidaya. Ketika kita target adalah produksi dan akhirnya adalah ekspor, berarti kita harus mengawal pengelolaan lingkungan budidaya. Nah, dengan adanya 2 Smart Kit yang misalnya kita sampai saat ini kita hasilkan, otomatis diharapkan nanti bisa mempermudah pembudidaya atau stakeholder lain dalam melakukan pendampingan ataupun mengawal kegiatan budidaya itu agar tetap baik gitu, terutama di kualitas airnya. Diharapkan nanti sih dengan produk kit yang kita hasilkan itu bisa disalurkan ke setiap sentra-sentra produksi ya, yang saat ini mungkin sedang dikembangkan seperti Kampung Patin, kampung apa lagi yang lain mungkin. Nah, kita bisa distribusikan ke sana
sehingga nanti pendampingan, misalnya kalau ada penyuluh ataupun tenaga teknis lain yang bisa melakukan pendampingan di tempat tersebut, bisa menggunakan ini untuk melakukan pengujian kualitas air di tempat gitu. Jadi tidak perlu kita bawa jauh, hasil sudah bisa kita lakukan di situ, sehingga data bisa terpusat gitu, data bisa terkumpul cepat, terpusat, dan ketika memang ada suatu kondisi yang kurang baik, bisa dilakukan penanganan dengan cepat gitu. Kalau secara perhitungan ekonomis ya, kita kalau pengujian ke lab, misalnya kita ngirim dari daerah Serang aja, daerah Serang kota itu misalnya kita ke sini kan jarak sekitar 80 kilo ya, 60 sampai 80 kilo. Kalau misalnya secara hitung-hitungan bensin udah habis berapa, kemudian tenaga dan waktu habis. Jadi dari perhitungan biaya dan waktu udah pasti ada yang dikeluarkan. Belum lagi dengan tarif laboratorium yang sudah diatur oleh PP. Kalau misalnya kita nguji fosfat itu kurang lebih 50.000 per sampel. Kemudian untuk nitrit itu kurang lebih sama 40 sampai 50.000 per sampel. Nah, dari situ aja itu cuma satu sampel kurang lebih sudah dengan biaya transport mungkin 200.000 yang harus dikeluarkan untuk dua parameter itu. Belum transport, terus parameter fosfat dan nitrit kalau kita ke laboratorium misalnya. Nah, kalau kita menggunakan Smart Kit ini, kemarin secara hitungan ketika hasil biaya produksi kita menghasilkan kit dengan mungkin ditambah sedikit biaya dan ongkos-ongkos lain, itu jatuhnya sekitar 200.000 per kemasan. Nah, satu kemasan itu bisa digunakan untuk 140 tes. Jadi dari segi biaya yang harus dikeluarkan jauh berbeda gitu. Dan itu juga akan sangat membantu. Jadi istilahnya ketika kisaran perbedaannya sangat jauh, itu akan diharapkan bisa memotivasi setiap pembudidaya untuk lebih aktif melakukan pengujian secara rutin, pengujian kualitas airnya secara rutin gitu. Jadi mungkin itu dari segi biaya jauh berbeda gitu. Karena kan tes kit ini ada masa kadaluarsa, ada yang dia habis di tengah mungkin karena penggunaannya banyak habis sebelum masa kadaluarsa, ada yang mungkin sampai kadaluarsa dia harus ganti. Jadi kalau secara rutin memang kalau nitrit itu kadaluarsa 2 tahun, kalau fosfat itu 1 tahun 14 bulan lah. Secara umum kalau prosedur penggunaan test kit, yang pertama kit nitrit ya, di dalam packnya itu, dalam satu pack itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada regen, regennya itu ada 2 jenis, regen 1, regen 2. Kemudian di dalamnya ada kertas standar, kemudian ada 2 botol sampel, sama 1 fluid atau alat untuk memindahkan sampel gitu. Jadi secara prosedurnya nanti secara jelas mungkin di brosur tergambar, tapi di sini saya jelaskan lebih sederhana. Dan nanti sampel yang akan diuji bisa diambil kurang lebih 5 mili, dipindahkan dengan fluid, kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel. Nah, di situ ada 2 jenis botol, 2 botol sampel, dua-duanya diisi dengan sampel air yang akan diuji. Kemudian langkah selanjutnya nanti kedua botol, yang pertama, botol pertama tidak kita perlakukan apapun. Ya, di botol kedua itu nanti akan kita perlakukan dengan pemberian regen 1 dan regen 2. Nah, untuk regen 1 nanti bisa diberikan sebanyak 2 tetes. Kemudian setelah 2 tetes kita nanti bisa kocok, tunggu sekitar 2-5 menit. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan regen 2 sebanyak 2 tetes. Nanti kita baru tunggu, kita kocok dulu, kemudian tunggu sekitar minimal 10 menit sampai warna stabil. Nah, ketika warna stabil nanti baru kita bisa membandingkan warna yang terbentuk terhadap kertas standar yang ada di
pack setiap Smart Kit Nitrit gitu. Nah dari situ kita bisa membaca secara kualitatif berapa kisaran kadar nitrit yang ada di sampel air kita gitu. Kemudian yang kedua secara prinsip sama, yang untuk kit fosfat juga sama, di dalamnya juga ada beberapa item. Di sini ada 3 regen. Yang pertama regen A, B, dan C. Yang regen A itu nanti kita berikan sebanyak 1 tetes. Regen B itu berbentuk serbuk, nanti ada sendok takarnya. Di situ diberikan 1 sendok takar, kemudian langsung dikocok, kemudian langsung digunakan regen 3 sebanyak 2 tetes. Nah nanti ditunggu sekitar 10 menit sampai terbentuk warna. Nanti baru kita bandingkan. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa dibaca di brosur di setiap pack Smart Kit-nya. Baik, mungkin yang terakhir yang bisa kami sampaikan, kami harapkan dengan kehadiran Smart Kit yang kami hasilkan, yang LP2IL hasilkan, bisa memberikan manfaat besar kepada pembudidaya, stakeholder perikanan budidaya, terutama memberikan motivasi pada pembudidaya untuk rajin melakukan pengukuran kualitas air di kegiatan budidaya masing-masing. Karena kita tahu kita memelihara ikan, udang ataupun lainnya di dalam air. Jadi otomatis kita harus menciptakan lingkungan air yang ditempati oleh ikan ataupun udang itu senyaman mungkin, agar nanti ikannya bisa tumbuh besar, produksinya tinggi, pendapatannya juga lebih baik. Jadi kami harapkan juga masukan untuk perbaikan Smart Kit yang sudah kami hasilkan, atau masukan lain yang mungkin bisa kita fasilitasi dengan semua sarana prasarana yang ada di lab kami. Oke, teman-teman pembudidaya, tetap semangat, tetap produktif demi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Permayadi. Lahir saya kebetulan di Kabupaten Ciamis. Kemudian sekarang saya berkedudukan di Kampung Pasauran, RT 7, RW 3, Desa Umbul Tanjung, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten. Saya berterjun di budidaya ikan lele sekitar 3 tahun berjalan, dan alhamdulillah sekarang di sini untuk pemasaran sangat bagus sekali. Kemudian untuk konsumsi di sini sangat kekurangan sekali. Sekarang aja untuk konsumsi bagian wilayah Cilegon itu sekitar 60 ton per bulan. Kemudian untuk Labuan itu sekitar 80 ton itu per bulan. Kebetulan karena di sini juga semua petani masih kekurangan untuk budidaya pembesaran ikan lele. Kenapa? Karena sekarang harga pakannya itu selalu naik terus. Mereka semua sangat kaget dengan keterbatasan modalnya juga gitu. Karena pakannya selalu tiap bulan itu naik terus, makanya sekarang banyak sekali para pembudidaya itu yang gulung tikar. Apalagi sekarang skala Covid, PPKM gitu kan, skala mikro di sini gitu. Ya alhamdulillah kalau saya di sini itu kan meskipun sedikit-sedikit itu kan dengan bantuan dari LP2IL Serang untuk perlakuannya juga gitu, saya dibantu untuk kualitas airnya juga, untuk teknik dan cara pembudidaya juga. Alhamdulillah kami sering konsultasi bersama mereka.
alhamdulillah sebelumnya saya karena dari awal saya belum tahu tentang kualitas air, bagaimana kualitas air yang bagus itu gitu kan. Sebelumnya memang saya juga nggak pernah gitu ngecek yang namanya pH, suhu, DO, nitrat, fosfat gitu kan. Setelah saya dikasih arahan, kemudian dapat gitu arahan dari LP2IL Serang gitu kan. Jadi biasanya saya sering ngasih sampel gitu kan, ketika ada perubahan di tiap air itu. Saya suka datang ke sana ngasih sampel ke ini, karena kemarin alhamdulillah saya dikasih tahu itu kan untuk mengetahui pH air, pakai alatnya saya dikasih untuk pH air untuk secara manual gitu, saya dikasih seperti ini gitu kan. Karena untuk tiap hari pengecekan airnya itu gitu kan, untuk perubahannya setiap hari gitu. Setiap pagi saya cek pakai ini gitu pH, untuk pH air gitu kan. Kemudian untuk nitrat juga alhamdulillah saya dikasih itu untuk mengecek nitritnya sama fosfatnya gitu kan. Jadi kita juga bisa untuk perbandingan gitu ya. Alhamdulillah saya juga sistemnya nggak sering gitu kan ngasih sampel gitu kan kepada mereka itu, karena untuk masalah air gitu kan ya saya juga bisa melaksanakan dengan sendiri. Untuk budidaya ikan lele itu yang dijaga itu adalah airnya, kualitas airnya dan lingkungannya. Kemudian kalau masalah kedepannya juga, kalau lingkungannya dan airnya udah terjaga, udah bagus, maka hasilnya pun juga akan memuaskan. Saya sangat terbantu sekali untuk kedepannya juga para pembudidaya ikan lele juga gitu, nanti minta bantuannya untuk pembimbingannya dari LP2IL Serang. Untuk LP2IL Serang semakin inovatif bersama pembudidaya ikan lele, semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang. Salam dari kami, pembudidaya lele. Nama saya Mahmud. Saya bekerja di CP Putih Tunggal sebagai karyawan produksi Nopi hingga PL10. CP Putih Tunggal merupakan perusahaan nesti benur udang yang berlokasi di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Hatchery kami memiliki fasilitas sarana produksi, bak pemeliharaan larva berjumlah 13, pompa air laut ada 3 unit, filter pasir 1 unit, serta instalasi aerasi untuk menunjang proses budidaya benur. Dalam satu siklus kami mampu menghasilkan benur kurang lebih 7 juta per 10 juta benur dalam 25 hari. Pemasaran untuk benur yang kami hasilkan didistribusikan ke kota Jakarta, Pontianak, Padang, Ujung Kulon, Subang, Batam, Cirebon, Indramayu, Karawang, dan Surabaya. Selama proses produksi kami juga mendapatkan pendampingan teknik dari LP2IL Serang melalui kegiatan monitoring kualitas lingkungan, yaitu pengecekan kualitas air itu berupa DO, pH, salinitas, serta memberikan layanan konsultasi bidang pengelolaan kesehatan dan lingkungan budidaya. Kami juga sering melakukan pengujian di laboratorium LP2IL Serang, yaitu parameter amoniak dan alkalinitas, serta pengujian virus guna menjaga kualitas dari benur yang akan kami didistribusikan kepada pembudidaya. Kami berharap LP2IL Serang tetap memberikan pendampingan melalui kegiatan monitoring selama proses produksi agar produksi kami tetap terjaga. Semoga LP2IL Serang sukses selalu.